Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dan para jamaah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba mengadakan satu pengamatan dan juga penelusuran, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah puasa Ramadan. Sebenarnya kami sudah cukup lama, bertahun-tahun ya, mengadakan pengamatan itu, dan sampai saat ini masih berlaku. Artinya data-data kami temukan di lapangan bahwa pada kebanyakan di antara saudara-saudara kita, ketika puasa Ramadan sampai menjelang maghrib, lalu puasa dibatalkan. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba untuk mengadakan satu pemahaman tentang petunjuk Allah di dalam Al-Quran berupa ayat-ayat yang ada kaitannya dengan masalah puasa Ramadan. Apa benar bahwa setelah maghrib menurut ayatnya puasa harus dibatalkan dulu? Saudara sekalian, istilah dibatalkan ini kita harus bisa memahami pengertiannya dulu, bahwa kalau misalnya sesuatu janji kemudian dibatalkan, maka tentu saja janji itu tidak dilaksanakan. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah puasa Ramadan. Saudaraku sekalian, kita melakukan puasa, tujuan akhir daripada puasa adalah agar supaya bertakwa. Bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, akhir ayat itu la'alakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Bertakwa itu sendiri kalau dibahas itu sangat luas dan juga panjang kupasannya. Namun sekali lagi di sini yang kami soroti adalah tema yang kami sodorkan, puasa jangan dibatalkan. Sesuai dengan tema yang kami ajukan, bahwa kita akan menuju pada suatu pengertian yang berkaitan dengan masalah pembatalan. Dari berbagai pengalaman uji coba yang kami sampaikan kepada teman-teman dan juga saudara-saudara, di mana pada saat menjelang Idul Fitri itu sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang berkomunikasi besok setelah sholat Id selesai akan silaturahmi. Tentu saja secara tradisi bahwa silaturahmi itu memang juga baik dan juga penting supaya kita saling bisa ketemu, kemudian mengabarkan hal-hal yang berkaitan dengan berita-berita apapun yang sudah lama mungkin tidak berjumpa. Pada kondisi tertentu kami mendapatkan tamu yang juga satu keluarga, bahkan di situ ada 3 keluarga pada waktu itu. Telah sampai di tempat kami, ya biasa cerita ke sana kemari. Karena saya mengamati, meneliti, dan memperhatikan, kemudian bertanya, Mas, pada saat panjenengan puasa tempo hari itu, puasa Ramadan itu maksud saya, ketika waktu maghrib tiba, apakah puasamu juga dibatalkan? Saya tanya begitu. Mereka menjawab dengan ya sangat mantap gitu ya. Ya dibatalkan gitu. Mantap sekali. Terus kemudian saya juga dengan santai memberikan satu komentar lah gitu. Berarti selama ini Anda tidak pernah berpuasa. Loh, kok bisa begitu? Coba sekali lagi saya tanya. Ketika Anda melakukan puasa pada bulan Ramadan, misalnya bukan Ramadan kemarin, bukan sebelum-sebelumnya juga ada bulan Ramadan. Setelah maghrib tiba, mendengar suara adzan, apakah puasa Anda panjenengan batalkan?
Oh iya, tak batalkan. Nah, kira-kira batal nggak? Ya batal. Nah, mantap sekali gitu. Ini kan satu hal yang memang perlu diadakan satu pengamatan. Kemudian saya tegaskan sekali lagi bahwa hakikatnya Anda itu tidak pernah berpuasa karena puasanya dibatalkan. Terus kemudian yang bersangkutan bingung, loh ini gimana maksudnya? Ini pada saat kemarin kan panjenengan mau datang ke sini kan telepon. Pak, besok saya mau silaturahmi jam 9, Bapak ada di tempat. Ya adalah, jam 9 sudah selesai. Sholat id sudah. Ya sudah longgar lah istilahnya. Terus kemudian saya juga tidak tahu misalnya. Pada jam 6 pagi panjenengan telepon. Pak, mohon maaf, saya tidak jadi silaturahmi. Saya batalkan karena ada kepentingan. Kira-kira panjenengan ke sini nggak? Ya nggak ke sini. Nah, itu makna dibatalkan seperti itu. Terus kemudian contoh lain, misalnya panjenengan beli mobil atau sepeda motor lah ya, sudah dikasih DP, panjer istilahnya bahasanya itu, 2 juta, padahal harganya sepeda motornya 30 juta. Perjanjian nanti tanggal 10 akan dilunasi, tetapi ternyata baru tanggal 8 panjenengan ngasih tahu kepada dealer bahwa pembelian sepeda motor dibatalkan. Kira-kira sepeda motornya boleh dibawa pulang nggak? Oh ya nggak boleh. Nah, sekarang kalau misalnya kita berpuasa kemudian dibatalkan, itu puasanya selesai nggak itu? Tentu saja dibatalkan nggak jadi puasa. Oh namanya juga dibatalkan. Nah, saudaraku, bahwa bahasa ini sangat membawa pengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Pengennya puasa itu dapat pahala yang berlipat ganda. Pengennya mendapat ampunan dari Allah. Tapi tiba-tiba puasanya dibatalkan sebelum selesai. Ini kan sesuatu yang perlu kita pikirkan. Apakah memang begitu? Nah, maka untuk bisa mengcounter atau untuk membandingkan masalah ini, kita lihat dulu ya di dalam Al-Quran, hal-hal yang berkaitan dengan puasa itu adalah surat kedua, Al-Baqarah ayat 183 itu adalah kewajiban berpuasa. Terus kemudian surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 184 itu bilangan bulannya, ayaman ma'dudat itu. Puasa itu pada hari-hari berbilang, bilangannya kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Kemudian yang surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 185 itu tegas di situ disebut nama Ramadan, Sahru Ramadan nanti unzila fil Quran. Udali nasi babayi nanti minal huda wal furqan dan seterusnya. Terus kemudian surat Al-Baqarah 187 ini yang akan kami bacakan ya secara lengkap. Surat kedua 187. Uhilalakum lailatasiyam rofasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa rofas dengan istri-istri kamu. Istri-istri kamu itu artinya mewakili, bukan berarti istri yang banyak. Rofas itu berhubungan antara suami dan istri. Huna libasulakum. Libas itu artinya pakaian. Mereka istrimu tadi itu adalah pakaian bagi kamu. Nah, pakaian itu harus dipakai. Wa antum libasulahuna. Dan kamu pun juga pakaian bagi mereka istrimu itu, suaminya tadi. Alimallahu anakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwa sebenarnya kamu itu mengkhianati diri. Loh, maksudnya gimana? Nanti akan kamu jelaskan ayat lanjutannya. Tapi kemudian Allah menegaskan, fataba alaikum wa fa'ankum. Maka Allah telah memberi tobat atas kamu dan memaafkan kamu. Nah, di sini ada penegasannya. Fal ana basiruhuna. Maka sekarang gembirakan mereka. Mereka yang dimaksudkan adalah istri-istri tadi. Ini kejadiannya pada malam bulan Ramadan. Sekarang gembirakanlah mereka. Terus kelanjutannya ayat itu, wabtagu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa-apa yang Allah wajibkan bagi kamu. Nah, saudaraku, kewajiban orang yang rofas tadi pada malam puasa, di sini ternyata ada kaitannya bahwa sebenarnya kalau Allah menyuruh begitu tuh ya kamu mengkhianati diri. Artinya begini, bahwa kalau siang harinya puasa, suami istri puasa semua, sudah lelah,
capek, ya banyak hal lah, mengganggu juga. Tubuhnya mungkin juga agak kurang semangat seperti kalau tidak berpuasa. Maka kalau diberi tugas ini bab tagu maka tabalulakum, dan carilah pada apa yang Allah wajibkan bagi kamu tadi itu, ya lelah artinya. Tetapi Allah telah memberi tobat dan juga memaafkan. Maka sekarang pada malam hari ini gembirakan mereka, carilah pada apa yang Allah tetapkan bagi kamu. Artinya ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kalau memungkinkan, kalau bisa, itu manusia itu agar supaya memenuhi kewajiban atau istilahnya menurunkan generasi itu pada bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan itu suami istri berpuasa, hatinya jernih, pikirannya terang dan tenang. Nah, tentu saja di situ ada bibit unggul. Nah, bibit unggul itulah yang diharapkan nanti bisa dipertemukan pada malam Ramadan, yang kemudian akan menjadi generasi yang solehah atau yang soleh kalau laki-laki, yang perempuan solehah. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya Allah memberikan pelajaran kepada kita untuk kita renungkan, bahwa pada bulan Ramadan itu dihalalkan tadi, dengan kata lain kalau siang hari diharamkan karena berpuasa. Nah, terus kemudian pada malam hari berarti kita ada tugas. Gitu. Kita lanjutkan dulu ayatnya ya. Kemudian ayat lanjutannya, wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga terang bagi kamu benang putih atas benang hitam, yaitu waktu fajar. Artinya kenapa kok benang putih dan benang hitam? Maksudnya gini. Jadi setelah malam tadi itu, makan minum hingga terang benang putih bagi kamu itu benang putih dan benang hitam waktu fajar. Artinya kalau kita membawa benang putih dan hitam pada waktu malam hari, itu semuanya kan kelihatan hitam semua. Tapi setelah terbit fajar baru, oh ini ternyata ini yang putih, ini yang hitam, itu setelah terbit fajar. Maksudnya begitu. Nah, tetapi ayat ini juga memberikan pertanda kepada kita bahwa kita itu diberikan satu tugas untuk berpikir, membuat istilahnya ketentuan waktu. Nah, sekarang ada jam tangan atau jam tembok atau jam apa, pokoknya waktu lah gitu. Nah, tapi faktanya membuktikan bahwa jam itu yang pertama kali menemukannya bukan orang Islam, bukan orang yang punya Quran gitu loh. Ya, karena memang itu hanya dibaca untuk mendapatkan pahala. Nah, akhirnya yang bikin jam itu malah orang yang non-Islam atau orang lain. Terus kemudian ayat ini juga memberikan satu pelajaran bahwa makan minumlah hingga terang benang putih atau benang waktu fajar itu berarti kan kalau sudah bulan puasa pada waktu malam tadi menggembirakan istri, makan minum sampai terbit fajar. Nah, ketika kita memahami ayat ini sebenarnya istilah sahur-sahur itu nggak perlu. Kenapa begitu? Pada saat itu kita waktu berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mungkin mohon ampunan, ya, atau bertasbih sebanyak-banyaknya pada waktu malam jam 2, jam setengah 3. Tapi justru kalau kita keliling-keliling dengan teriak-teriak itu kan mengganggu. Nah, ayat ini kan memberikan peringatan dan pelajaran kepada kita bahwa makan minumlah pada waktu malam itu sampai terbit fajar, berarti kan nggak usah pakai sahur-sahur. Tetapi itu tradisi yang berkembang sampai sekarang. Tapi alhamdulillah sekarang di tempat kami juga sudah tidak terlalu banyak, tapi masih ada misalnya anak-anak muda itu ya keliling-keliling sambil nggak teriak-teriak tapi mukuli apa itu gendang apa itu tetap mengganggu. Ketika kita melaksanakan ayat ini ya itu nggak perlu lagi, maksudnya gitu ya. Nah, saudara sekalian, ini satu pelajaran dalam satu ayat ini aja banyak sekali. Kemudian setelah fajar Allah menegaskan summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Ilal lail, sampai malam. Nah, kita kembali kepada pokok pembahasan yang menyangkut masalah pembatalan puasa tadi. Allah menegaskan, ini tentu saja melalui Nabi, hari ini wahyu lewat Nabi. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam, ini setelah fajarnya sampai. Tetapi kenapa justru malah kita batalkan pada waktu maghrib? Kita lihat ayat lanjutannya dulu. Setelah perintah menyempurnakan sampai malam tadi,
wala tubasiruhuna, maka jangan gembirakan mereka lagi. Nah, gembirakannya itu malamnya Ramadan awal tadi. Setelah terbit fajar ternyata jangan gembirakan mereka, istrimu tadi. Terus kemudian kenapa begitu? Wa antum akifuna fil masajid, dan kamu hendaklah iktikaf di masjid-masjid. Nah, saudaraku, kalau menurut pemahaman kami, setelah terbit fajar tidak boleh menggembirakan istrinya lagi, kemudian supaya iktikaf di masjid-masjid. Loh, kalau selama ini kan iktikaf yang paling hebat itu jam malam hari dan 10 malam yang terakhir, jam 2 ke bawah gitu. Tapi ternyata di sini setelah terbit fajar kok tidak boleh mendekati istri, tidak boleh menggembirakan, justru diperintah untuk beriktikaf di masjid-masjid. Berarti berdasarkan surat kedua 187 ini, setelah terbit fajar tidak boleh mendekati keluarganya, tidak boleh mendekati istrinya, kemudian supaya iktikaf di masjid-masjid. Nah, ini dalam satu sejarah ataupun riwayat juga dikisahkan bahwa pada saat bulan Ramadan, Nabi itu pada siang harinya selalu di masjid. Sehingga di sana dijelaskan bahwa ketika mau berbuka itu dikirim oleh keluarganya, dikirim ke masjid. Itu pertanda bahwa Nabi itu ya betul-betul melaksanakan ayat ini, iktikaf di masjid setelah terbit fajar. Sampai berbuka puasa itu dikirim. Nah, maka setelah iktikaf tadi masih ditegaskan lagi. Tadi kan di sini wala tubasiru, jangan gembirakan mereka. Jadi fala takrobuha, jangan mendekatinya. Hanya itu kembali kepada istri tadi, jangan mendekatinya. Ya, kan berarti penting sekali. Nah, saudara sekalian, dari ayat ini bisa dipahami bahwa ketika sudah terbit fajar, harusnya iktikaf di masjid, kok kita masih misalnya bersama-sama tidur atau apapun di kamar dengan istri, kan berarti melanggar ayat ini. Ya. Terus kemudian tutupan dari ayat ini, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Semoga bertakwa ini. Seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya untuk manusia, semoga mereka bertakwa. Nah, akhir daripada ayat ini sama dengan surat kedua 183. Di sana la'alakum tatakun itu berarti seorang di la'alakum, kamu, semoga kamu. Di sini la'alahum. Ini karena ini banyak jumlahnya. Bertakwa. Maka akhir daripada ayat itu bertakwa. Nah, saudara sekalian, sekarang akan kita lihat apakah benar bahwa pada saat sholat maghrib itu sudah masuk bilangan malam. Ini kan setelah terbit fajar tadi kan summa atimu siyama ilalail, sempurnakan puasamu sampai malam. Nah, saudaraku sekalian, bahwa berdasarkan pengertian yang harus kita pahamkan pada diri kita masing-masing, bertakwa itu membentuk satu kesadaran. Di dalam hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan, maka Allah harus prioritas utama. Artinya ya jangan diri kita dulu, yang dipikirkan dirinya sendiri, perutnya sendiri, tapi Allahnya malah belakangan. Nanti sholatnya terlambat. Ya. Kita akan lihat ya. Di dalam, nanti panjenengan bisa lihat ya. Itu surat 11 ayat yang ke-114. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Dan dirikanlah sholat pada dua ujung siang, dua tepi siang, dan permulaan dari malam. Zulafam minal lail, permulaan dari malam. Nah, di sini ujung siang yang ada dua tadi, berarti ujung siang pertama adalah ketika matahari terbit ke sana, berarti sholat duha. Ujung siang kedua adalah sholat asar, permulaan dari malam adalah sholat maghrib. Nah, berarti dengan kata lain bahwa sholat maghrib itu baru permulaan dari malam, belum termasuk pada bilangan malam. Padahal tadi surat kedua 187 bahwa setelah terbit fajar, summa atimu siyama ila lail, kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Nah, berarti sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah peribadatan, maka Allah itu harus prioritas utama, nomor satu. Jangan diri kita dulu. Nah, kalau kami melihatnya, ya mungkin dulu saya waktu masih anak-anak juga begitu, karena ngikuti kakek-kakek kita.
ketika kalau zaman dulu kan beduk gitu ya, mau adzan maghrib ya. Itu nanti udah disiapkan gelas, apa itu udah siapkan semua lah. Ya kita ngikut aja. Tapi setelah gede itu berpikir, setelah tahu sedikit banyak ayat, terus kemudian lebih berpikir lagi loh. Kita ini kok seolah-olah, ya pas waktu sholat maghrib itu begitu deng gitu langsung, ayo cepet-cepetan gitu. Nah itu karena ada keterangan yang menyampaikan bahwa orang harus segera berbuka setelah waktunya dan memperlambat makan sahur. Tetapi ternyata ayatnya suruh menyempurnakan sampai malam. Nah itu artinya bahwa prioritas Allah itu ibadah dulu, sholat dulu. Karena maghrib baru permulaan malam. Kalau misalnya permulaan di depan pintu, ya, di depan pintu, terus kemudian kita wudhu, terus kemudian sholat, terus dzikir, tasbih secukupnya. Ya katakanlah 10-15 menit. Kan berarti sudah masuk bilangan malam. Nah ini berarti Allah prioritas utama. Terus kemudian setelah selesai, kemudian kita berbuka bersama-sama. Kan berarti sudah bilangan malam. Sesuai dengan maksud ayat tadi. Saudara sekalian, oleh karena itu, setelah kami mengamati, meneliti, itu ya, kayaknya sih pada saat maghrib terus kemudian kelihatan, cepet-cepetan itu kok rasanya nggak nyaman dengan Allah ya. Ya kita nggak nyaman dengan Allah, Allah itu nomor satu. Harusnya sholat dulu, sehingga setelah sholat dan dzikir wirid itu sampai pada bilangan malam, maka kita baru berbuka. Kalau kami sekarang melakukan seperti itu, tidak masalah. Panjenengan yang mendengarkan keterangan kami begitu cocok apa tidak cocok, tapi ayatnya tadi bisa dilihat. Saya juga tidak memaksakan kehendak, tetapi kami melaksanakan seperti itu. Sebagaimana yang tempoh hari kami terangkan masalah nisfu Sa'ban itu tak cocokkan dengan kalender yang saya susun, ternyata juga sesuai. Sekarang saya sudah nyusun kalender, sudah selesai. Nanti tinggal nyetak untuk tahun depan. Tidak nanti pas waktu mau puasa baru ngitung itu nanti ya belum tentu sesuai. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu, kalau misalnya kita berbuka dulu, padahal panjenengan bisa teliti bahwa orang yang adzan sholat, baik sholat maghrib, sholat isya, sholat duhur, asar, dan semua sholat wajib saya perhatikan bahwa adzan itu dikumandangkan pada saat jam sholat atau waktu sholat. Jadi yang ditempelkan di tembok itu bukan jadwal adzan, tetapi jadwal waktu sholat. Misalnya contoh, duhur jam 11.46 misalnya. Terus kemudian asar jam 14.47 misalnya. Nah, tetapi ketika belum waktu itu orang nggak berani adzan. Nah, kalau adanya pas waktu sholat, tentu saja sholatnya akan selalu terlambat. Padahal Allah mengatakan bahwa inna sholata kanat salal mu'minina kitabam mauquta. Sholat atas orang-orang ini adalah waktu yang telah ditetapkan ketetapannya. Nah, ketetapan sholat itu ya harus pas waktu sholat itu kita sholat. Nah, berarti adanya harusnya sebelum waktu itu. Nah, ketika kita waktu adanya juga sudah terlambat, pas waktu sholat, kemudian kita berbuka dulu, minum dulu, makan dulu, dan sebagainya. Otomatis sholatnya pasti terlambat, bisa dipastikan terlambat. Nah, sholat yang terlambat itu coba kita lihat ya. Ada ayat yang mengingatkan juga. Jadi kami selalu mengacu kepada ayat-ayat agar supaya kita tidak terkena ayat. Gitu. Kita perhatikan ya, surat An-Nisa itu surat nomor 4 ayat yang ke-142. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu bermaksud menipu Allah. Dan Allah atau dia yang menipu mereka sebenarnya. Membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, orang tadi itu ketika mereka berdiri untuk sholat itu berdiri dengan malas. Nah, saudara sekalian, ketika sudah di tempatnya sholat itu berdiri dengan malas, masih macam-macam lah, harusnya sudah siap. Bahkan harus sebelum waktunya kita sudah siap dulu supaya fokus, supaya khusyuk. Tapi kalau pas waktu sholat baru datang atau mungkin sudah lewat itu otomatis ya nggak khusyuk. Berdiri dengan malas saja termasuk munafik. Kemudian yura'unan nas. Ini dia istilahnya dianggap pamer terhadap manusia.
Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit, atau menyeru Allah kecuali sedikit. Jadi misalnya begitu salam langsung pergi, itu termasuk munafik menurut saya ini. Apalagi sudah waktunya sholat, kita belum wudhu aja belum, atau mungkin baru wudhu tapi masih makan dulu atau minum dulu lama, sholatnya terlambat. Dan itu terus menerus dilakukan. Pakai contoh misalnya, sholat duhur itu ya telat karena adanya waktu sholat. Terus kemudian pada waktu Jumatan itu sebelum jam 12 nggak berani khotbah. Padahal sholatnya zuhur itu jam 11.46 kok khotbahnya jam 12. Nah, antara misalnya Surabaya, Solo, kemudian Jogja sampai Jakarta, lu kok sama? Matahari terbitnya dari timur, kita harus lebih awal dulu yang di timur. Nah, berdasarkan jadwal yang kami susun, di Surabaya misalnya itu 7 menit lebih awal, Madiun 3 menit lebih awal. Terus kemudian kita ke Jogja, dilihat dari Solo itu tambah 2 menit. Gitu. Jakarta menjadi tambah 16 menit dan seterusnya. Semakin ke barat itu karena mataharinya terbitnya dari timur. Gitu. Nah, kami memperhatikan ya ketika sholat Jumat di Mekah, itu setengah jam sebelum waktu sholat, khotib sudah naik mimbar. Berarti kan khotbahnya panjang. Kalau khotbahnya panjang padahal sudah waktu sholat baru naik mimbar, tentu saja sholatnya terlambatnya juga panjang. Gitu ya. Terus kemudian waktu sholat fajar ya, sholat fajar atau di sini disebut sholat subuh, tapi sebenarnya sholat fajar menurut Al-Quran. Itu di Mekah itu saya perhatikan adzan itu 19 menit sebelum waktu sholat. Tapi kalau di sini adzannya pas waktu sholat, nah selalu terlambat. Kenapa tidak memperhatikan? Karena yang dicari pahala. Saudaraku sekalian, oleh karena itu marilah kita mencoba berdasarkan ayat tadi, beberapa ayat yang kami kaitkan satu sama lain bahwa sebenarnya puasa itu harus disempurnakan dan bukan dibatalkan. Maka pada suatu ketika saya juga pernah, karena memang saya seorang pengamat itu ya suka meneliti, bertanya-tanya, itu ada seorang teman yang juga dia seorang tokoh juga. Ya, kalau istilah yang dibawa kemana-mana MAG itu kan tokoh loh. Ya, sarjana agama udah tingkat 2, S2-nya. Itu setelah kita jelaskan, Pak, jenengan kalau berpuasa itu setelah mendengar adzan itu tidak dibatalkan. Loh, jadi ya toh. Kan harus begitu. Nah, itu perintahnya siapa ya? Wah, itu sudah semuanya begitu kok ini. Ya nggak jelas itu setelah kita tunjukkan ayatnya. Dan jenengan batalkan kan berarti puasanya yang batal. Hakikatnya jenengan nggak pernah puasa. Itu sampai nangis orangnya. Loh, gimana ya? Nah, terus kemarin saya ketemu, dia tak kenalkan dengan seseorang yang ini loh, teman baru, kenalan dulu. Setelah kenalan, saya bilang, Mas, ini teman kita ini, bapak kita ini adalah seorang MAG, beliau adalah tokoh agama. Terus jawabnya gini, ya tapi saya puasanya baru saja, kata dia bilang gitu. Belum lama saya puasanya, bilang gitu. Artinya selama ini dibatalkan tadi. Ngomongnya, wah, berarti dia sudah punya kesadaran bahwa selama yang dilakukan itu ya keliru gitu loh menurut bapak ini tadi. Tapi kalau yang merasa tidak keliru ya silakan saja, saya tidak mengatakan salah atau keliru, tapi kami hanya menyampaikan ayatnya bilangnya seperti itu. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu marilah usahakan kita jangan sampai puasa itu dibatalkan, tapi disempurnakan sampai malam. Lah untuk lebih sempurna, maka prioritas utama adalah Allah dulu. Kita sholat dulu, maka sampai pada bilangan malam, baru kita berbuka. Kalau menurut pemahaman kami demikian, sehingga di situ ya lebih, tentu saja kita lebih dicintai oleh Allah, karena prioritasnya Allah bukan prioritas diri sendiri. Kalau prioritas diri sendiri kan berarti kan Allah diabaikan. Terus sholatnya terlambat, akhirnya juga tertunda-tunda, dan itu terus menerus dilakukan. Nah, coba kita adakan evaluasi agar supaya kita mengerti hakikat daripada yang kita lakukan. Nah, ayat itu tadi berarti pada malam hari itu supaya di rumah dengan keluarga. Tapi selama ini sampai larut malam, sholat tarawih sampai larut malam. Nah, berdasarkan pengamatan yang kami lakukan bahwa sholat tarawih itu di Mekah belum ada sama di Madinah. Tapi pada saat itu Nabi melakukan sholat malam bukan setelah Isya. Ya. Sudah malam, waktu malam itu jam 10 lah kita. Sholat di masjid sendirian. Terus ada orang yang makmum. Terus oleh Nabi tidak ditegur. Pagi harinya waktu sholat fajar, sholat subuh tadi, cerita dengan temannya, wah tadi malam saya sholat dengan Nabi, boleh gitu.
Oh iya, iya. Terus malam harinya lebih banyak lagi yang ikut. Malam ketiga lebih banyak lagi, masjidnya penuh. Nah, terus kemudian dalam riwayat itu dijelaskan bahwa setelah malam keempat Nabi sengaja tidak datang ke masjid, tetapi sholatnya di rumah dengan keluarga. Nah, setelah sholat fajar atau sholat subuh tadi, beliau setelah zikir dan sebagainya selesai, kemudian berdiri memberitahukan, saudara sekalian para jamaah, tadi malam saya sengaja tidak sholat ke masjid karena saya khawatir kalau nanti apa yang kami lakukan itu membebani kalian menjadi sesuatu kewajiban yang memberatkan. Tapi sebenarnya alasannya bukan itu. Alasannya Nabi paham tentang surat kedua 187. Tetapi kenapa belum dijelaskan? Terikat oleh surat 40 ayat 78. Bahwa tidaklah seorang Rasul itu memberikan keterangan atau petanda kecuali atas izin Allah. Maksudnya belum diizinkan karena masyarakatnya belum siap. Begitu. Maka diberi pengertian dengan bahasa diplomatis agar supaya tidak memberatkan kamu. Tetapi kemudian muncul belakangan bahwa sholat tarawih itu adalah memakmurkan masjid. Lah, memakmurkan masjid tapi tidak melaksanakan surat kedua 187, kira-kira berat mana? Saudara sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan satu kesadaran pada kita, karena la'alakum tatakun itu adalah membentuk satu kesadaran. La'alahum yatakun juga membentuk satu kesadaran dalam jumlah banyak. Hum itu kan mereka. Nah, dengan demikian kami berharap saudara-saudaraku yang mungkin bisa sepaham dengan apa yang kami sampaikan, itu bisa mengadakan evaluasi ulang. Bahkan teman yang ya masih muda itu datang ke sini Idul Fitri, tak jelaskan begitu, terus dia langsung bingung. Istrinya diujak-ujak kepalanya, gimana ini? Ya, terus buat saya gimana Pak? Ya udah, itu nggak usah dipikirkan. Sudah lewat, ya sudah, mohon ampunannya kepada Allah, tapi nanti kedepannya diperbaiki, Anda percaya dengan maksud ayat ini. Saya bilang. Nah, sehingga dengan demikian, saudaraku, segala sesuatu sering kami sampaikan bahwa apapun yang kita lakukan tanpa ada evaluasi, maka kita tidak tahu yang dilakukan itu benar apa salah. Maka evaluasi itu sangat penting. Nah, evaluasi yang paling berat itu adalah evaluasi terhadap diri sendiri. Ya. Nah, evaluasi orang lain gampang. Evaluasi terhadap diri sendiri itu sangat sulit dan berat. Kemudian kita harus ikhlas, tawakal, terus istiqomah. Secara fokus, liman sa'aminkum ayastaqim. Siapa yang berkehendak dari kamu adalah istiqomah, konsisten. Jangan angin-anginan dan jangan ikut-ikutan. Nah, ketika yang kami sampaikan dengan ayat-ayat, tapi ada juga yang tidak, wah itu maksudnya nggak gitulah, silahkan aja. Ini hanya pemahaman kami dan juga para saudara-saudara kami juga sudah banyak yang mengikuti, melakukan, menyesuaikan. Karena memang itu ayat itu tidak bisa untuk direkayasa. Nah, suma'ati musyama ilalail, maka kita prioritaskan adalah Allah dulu, baru setelah itu kita berbuka bersama-sama. Nah, saudara sekalian, kalau seandainya hal itu kita laksanakan seperti itu, wah, alangkah hebatnya. Ya, selama itu kita persatuannya kuat, kemudian persaudaraannya kuat, kemudian kita memuliakan Allah itu lebih tinggi, hati kita akan dijernihkan oleh Allah sendiri. Maka evaluasi terhadap diri tadi akan menjadikan suasana hati kita tertata dengan baik, maka kita tidak pernah marah-marah, dan juga tidak pernah mengevaluasi orang lain, mengatakan wah sana salah, enggak usah, untuk apa? Yang paling tahu itu adalah Allah. Ya, kita tunjukkan ayatnya begini, masalah percaya dan tidak itu tidak terlalu penting. Demikian saudara sekalian apa yang kami sampaikan, semoga ya mendapatkan satu hidayah yang benar, kemudian kita bisa berpikir sesuai dengan petunjuk yang ditunjukkan oleh dalam Al-Quran. Sekali lagi, kami hanya mengadakan satu pengamatan, penelitian, dan penganalisaan. Kalau misalnya kurang pas, kami mohon maaf, tetapi silahkan untuk diadakan evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.